Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Masih pada bab yang sama, kali ini kita akan belajar mengenai alga atau protista mirip tumbuhan, yakni mengenai rhodophyta atau alga merah. Morfologi dari alga merah dapat dilihat pada gambar ini ya. Istilah rhodophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu rhodos yang berarti merah. Jadi, rhodophyta berarti ganggang merah atau red alga. Umumnya, rhodophyta bersifat multiseluler atau tersusun dari banyak sel, namun terdapat juga rhodophyta yang bersifat uniseluler atau hanya tersusun dari satu sel saja. Alga merah multiseluler umumnya bersifat makroskopis atau dapat dilihat dengan mata tanpa alat bantu. Dan struktur tubuhnya menyerupai tumbuhan atau talus, yaitu berupa helaian atau seperti tumbuhan. Nah, karena bentuknya ini menyerupai tumbuhan, maka rhodophyta ini memiliki bagian yang menyerupai akar, menyerupai batang, dan menyerupai daun. Berikutnya adalah ciri-ciri rhodophyta atau alga merah. Ciri yang pertama bersifat eukariotik, di mana intinya telah dilindungi oleh membran inti. Ciri yang kedua, sebagian besar bersifat multiseluler atau bersel banyak, namun ada pula yang bersifat uniseluler. Ketiga, umumnya bersifat makroskopis dengan panjangnya dapat mencapai 1 meter. Wow, ternyata lumayan tinggi ya alga merah ini. Ciri yang keempat, satu-satunya alga yang tidak memiliki fase berflagel dalam siklus hidupnya. Jika jenis alga lainnya itu memiliki flagel dalam siklus hidupnya, maka khusus untuk rhodophyta ini tidak memiliki siklus berflagel. Yang kelima, bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri karena memang mengandung klorofil. Ciri yang keenam, kloroplasnya mengandung pirenoid untuk menyimpan hasil fotosintesisnya. Jadi hasil fotosintesis dari rhodophyta ini disimpan di dalam kloroplas, di mana di dalam kloroplas ini juga mengandung pirenoid. Yang ketujuh, cadangan makanan disimpan dalam bentuk tepung fluoride atau sejenis karbohidrat, fluoridosit atau senyawa gliserin dan galaktosa, dan tetes-tetes minyak. Fluoridosit akan berwarna kemerah-merahan jika ditambah dengan yodium. Ciri yang kedelapan, bentuknya talus berupa helaian atau berbentuk seperti pohon. Ciri yang kesembilan, talus ini memiliki warna merah sampai ungu, tetapi ada juga yang pirang atau kemerah-merahan. Nah, berbagai macam warna yang terbentuk pada rhodophyta ini diakibatkan karena habitatnya yang berbeda-beda. Ada yang hidup di laut dangkal, ada pula yang hidup di laut yang dalam. Ciri yang ke-10, tubuhnya diselimuti kalsium karbonat. Ciri yang ke-11, dinding selnya terdiri atas komponen yang berlapis-lapis. Dinding sel sebelah dalam tersusun dari myofibril, sedangkan sel sebelah luar tersusun dari zat lendir. Nah, ciri yang terakhir yaitu memiliki pigmen klorofil A dan B, karotenoid, vicocyanin yang membentuk warna biru, dan pigmen dominan yaitu berupa phycoerythrin yang membentuk warna merah pada rhodophyta. Selanjutnya adalah reproduksi pada rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta ini dapat bereproduksi secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual atau secara generatif. Perkembangbiakan aseksual yaitu dengan membentuk aplanospora, yaitu spora non-motil atau tidak bergerak dan berasal dari talus ganggang yang diploid. Selanjutnya, spora tersebut akan tumbuh menjadi ganggang merah yang baru. Nah, pada rhodophyta ini, perkembangbiakan aseksualnya yaitu secara fragmentasi dan jarang terjadi. Sedangkan perkembangbiakan seksualnya atau generatif terjadi secara oogami, di mana kelamin jantan dan kelamin betinanya mengalami peleburan, dan pada beberapa jenis mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Reproduksi secara generatif dilakukan dengan peleburan antara gamet jantan yang tidak memiliki alat gerak atau disebut dengan spermatium dan ovum.
Gamet jantan tersebut dibentuk dalam spermatangium, sedangkan gamet betina dibentuk dalam karpogonium. Nah, zigotnya ini merupakan hasil pembuahan yang selanjutnya akan tumbuh menjadi ganggang merah yang diploid. Agar adik-adik lebih memahami siklus hidup dari Rhodophyta ini, yuk simak penjelasan mengenai daur hidup dari salah satu jenis Rhodophyta, yakni dari Polysiphonia. Untuk mempelajari daur hidup dari Polysiphonia, kita bisa memulai dari fase sporofitnya. Nah, seperti yang kita ketahui, sporofit ini berasal dari kata spora. Berarti sporofit ini merupakan organisme penghasil spora. Nah, spora ini menghasilkan spora yang disebut dengan meiospora yang akan berkembang menjadi gametofit. Nah, gametofit ini merupakan organisme yang menghasilkan gamet atau alat perkembangbiakan. Gametofit membentuk spermatangia yang menghasilkan spermatia atau alat kelamin jantan, dan karpogonium yang menghasilkan sel trikogen atau sel telur. Ini merupakan organisme betinanya, sedangkan ini merupakan organisme jantannya. Spermatia menempel pada ujung trikogen, lalu masuk ke dalam dasar sel. Nah, ini spermatia maksudnya menempel pada bagian trikogennya. Lalu setelah menempel akan terjadi proses peleburan inti antara inti sperma dan inti sel betina yang membentuk zigot. Nah, zigotnya ini disebut juga dengan goninoblast. Goninoblast adalah filamen yang terbentuk dari zigot dan di ujung filamen terbentuk karposporangium. Karposporangium terbentuk dalam karpospora. Nah, karpospora ini keluar karposporangium. Untuk selanjutnya akan tumbuh menjadi sporofit atau Polysiphonia yang baru. Ini merupakan karposporangiumnya yang menghasilkan karpospora. Lalu karposporanya akan tumbuh menjadi sporofit. Dalam pertumbuhannya, ini pergiliran keturunan atau metagenesis, yaitu perkembangbiakan aseksual dan perkembangbiakan seksual yang Jadi perkembangbiakan antara seksual dan aseksualnya ini tidak terjadi secara bersamaan ya, melainkan secara bergantian. Berikutnya adalah peranan dari Rhodophyta atau alga merah dalam kehidupan. Di Jepang misalnya, alga merah dikeringkan dan digunakan dalam beberapa hidangan masakan. Ganggang merah juga menghasilkan karagenan dan agar, di mana karagenan ini merupakan sejenis polisakarida yang digunakan sebagai bahan kosmetik dan kapsul gelatin, serta merupakan zat aditif yang dapat ditambahkan pada puding dan es krim. Selain untuk bahan makanan, agar-agar juga dimanfaatkan sebagai media kultur mikroorganisme, kosmetik, obat, pelapis daging kaleng, pengeras es krim, serta pengemulsi lemak dan coklat batangan. Materi yang terakhir adalah contoh dari Rhodophyta atau alga merah. Beberapa jenis alga merah antara lain, yang pertama ada Eusema spinosum yang banyak dibudidayakan karena menghasilkan agar, sehingga jenis alga merah ini banyak terdapat di perairan Indonesia. Yang kedua adalah Chondrus crispus yang dibudidayakan dan dikenal sebagai rumput laut. Sedangkan jenis yang terakhir yaitu Gelidium coulteri dan Gracilaria sp yang digunakan sebagai bahan pembuatan agar-agar dan banyak terdapat di perairan negara yang agak dingin. Nah, demikian tadi materi mengenai alga merah atau Rhodophyta. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa bermanfaat bagi adik-adik dan sampai ketemu di video yang selanjutnya.